Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan membahas demonstrasi kontekstual tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Nah Bapak Ibu, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan sedikit membahas tentang profil beliau. Ki Hajar Dewantara. Nama asli beliau adalah Suwardi Surya Diningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Meninggal pada usia 69 tahun. Dan pada setiap tanggal 2 Mei itu diperingati Hari Pendidikan Nasional. Nama beliau berubah menjadi Ki Hajar Dewantara pada tahun 1923 supaya lebih dekat dengan rakyat. Karena beliau ini bukan dari keturunan biasa, beliau adalah keturunan para bangsawan. Nah, bagaimana dengan pemikiran-pemikiran beliau? Pemikiran beliau tentang pendidikan. Nah, bagaimana pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan? Nah, beliau berpikir bahwa pendidikan dan pengajaran itu adalah dua kata yang berbeda. Nah, jika dua kata ini digabungkan, maka itu akan mengeruhkan maknanya. Pendidikan itu merupakan bagian dari pengajaran. Jadi, pendidikan dan pengajaran itu adalah satu kesatuan. Pengajaran merupakan pendidikan dengan cara memberikan ilmu-ilmu yang berfaedah kepada anak-anak. Nah, pendidikan sendiri diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud dari kalimat ini apa? Yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, namun perlu diingat Bapak Ibu ya, pendidikan di sini hanya tuntunan dalam hidup. Nah, jadi perlu diketahui sebagai pendidik bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan dalam tumbuh kembangnya anak. Nah, ini berarti apa? Kita tidak bisa, kita tidak memiliki kuasa atas tumbuhnya anak-anak. Kita di sini, kita pendidik di sini hanya menuntun segala kekuatan-kekuatan yang ada pada anak tersebut sehingga kita bisa memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya. Nah, itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang di sini pertanyaannya adalah, perlukah pendidikan itu? Nah, Bapak Ibu, meskipun pendidikan itu hanya suatu tuntunan saja, namun karena pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan, maka pendidikan diperlukan untuk membimbing anak ke jalan yang benar. Contohnya seperti ini. Jika anak memang memiliki sifat dasarnya itu buruk, maka dengan pendidikan kita tidak bisa merubah sifat dasarnya. Kita hanya bisa menuntun anak supaya tidak semakin buruk. Nah, di situ fungsi pendidikan. Nah, anak yang baik sendiri pun itu juga memerlukan suatu tuntunan atau pendidikan. Supaya apa? Supaya anak tersebut terhindar atau terjauh dari sifat-sifat buruk atau keburukan. Nah, Bapak Ibu, dari sini berkembang teori-teori tentang pendidikan. Nah, di sini ada 3 teori yang berkembang. Pertama, teori yang mengatakan bahwa anak-anak itu lahir ibarat kertas kosong. Artinya, pendidik memiliki kuasa untuk mengisi kertas kosong tersebut. Nah, kemudian ada lagi teori yang kedua, yaitu mengatakan kebalikan dari teori pertama, bahwa anak-anak ini lahir sudah dengan coretan-coretan yang tidak baik, sehingga pendidikan hanya dapat mengawasi dan mengamati supaya pengaruh-pengaruh jahat itu tidak mendekati anak. Nah, sedangkan teori ketiga di sini berkembang, yaitu
bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis, ya. Namun semua tulisan-tulisan itu suram. Nah, di sini tugas pendidikan yaitu menjelaskan tulis-tulisan yang suram itu, atau ya tulisan-tulisan yang baik itu, supaya anak menjadi lebih baik, dan membuat tulisan-tulisan suram itu semakin suram, bahkan hilang. Nah, itu arti dari pendidikan di teori yang ketiga ini. Dan saya sependapat dengan teori yang ketiga ini. Kemudian teori pemikiran beliau tentang peralatan pendidikan, yaitu ada 3 di sini. Yang pertama yaitu masa anak-anak, yaitu anak-anak di masa kanak-kanak, masa kanak-kanak. Di sini antara usia 1 sampai 7 tahun. Nah, bagaimana cara memberikan metode pengajarannya, yaitu dengan memberikan contoh dan pembiasaan. Kemudian yang kedua, ada masa pertumbuhan jiwa dan pikiran, yaitu dari usia 7 sampai 14 tahun. Nah, bagaimana cara metode yang tepat dalam mengajarkan anak-anak di usia ini, yaitu dengan pengajaran, kemudian ada perintah di situ, kemudian sedikit paksaan dan hukuman. Nah, di situ menurut pemikiran beliau. Kemudian di masa ketiga yaitu masa terbentuknya budi pekerti dan kesadaran sosial, yaitu pada usia 14 sampai 21 tahun. Nah, di sini bagaimana cara metode yang paling tepat, yaitu dengan laku dan pengalaman lahir dan batin. Maksudnya seperti apa? Laku di sini pada usia ini anak dengan siapa mereka bergaul, maka budi pekertinya seperti itulah yang tumbuh. Di mana mereka tumbuh, di lingkungan seperti apa mereka tumbuh. Nah, seperti itulah yang akan terbentuk pada diri anak. Jika gaulan anak tersebut baik, insya Allah pada usia ini akan terbentuk budi pekerti yang baik. Jika sebaliknya, jika anak ini tumbuh di lingkungan yang tidak baik, dengan gaulannya tidak baik, maka anak tersebut juga tumbuh menjadi anak yang kurang baik. Nah, seperti itu pemikiran-pemikiran tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Demikian dari saya. Bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.